dalam acara pelepasan kelas 12 pada pagi hari ini, yaitu New Season. Ya, musim yang baru. Ya, musim yang baru. Jadi mari kita sama-sama menyambut musim yang baru. Ya, saya lihat di dalam satu bagian firman Tuhan. Di dalam Efesus 5 ayat 15 sampai 20 kita baca bersama-sama. Mungkin bisa ditampilkan di depan. Next slide-nya. Kita sama-sama baca. 1, 2, 3. Karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif, dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu. Tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh, dan berkata-katalah seorang kepada yang lain dalam mazmur, kidung puji-pujian, dan nyanyian rohani. Bernyanyi dan bermazmurlah bagi Tuhan dengan segenap hati. Ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita. Saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan Yesus, ya, kalau kita bicara tentang musim, kalau kita yang hidup di Indonesia ada 2 musim, ya. Ada musim hujan dan ada musim kemarau. Biasanya yang banyak memberi pertumbuhan itu musim hujan atau musim kemarau. Ya, pasti musim hujan. Ya, petani juga turun ke sawah mulai menanam pada saat musim hujan. Ada nggak petani yang turun ke sawah menanam padi pada musim kemarau? Itu petani apa namanya itu kalau musim kemarau? Dia membajak sawahnya dan menanam padi. Itu namanya petani bodoh. Ya. Jadi pasti musim hujan adalah musim untuk menanam. Ya, biasanya musim kemarau dipakai untuk apa namanya? Kalau musim kemarau dipakai untuk apa? Hah? Menjemur katanya, ya. Menjemur. Ya, apa yang mau dijemur kalau nggak ada? Ya, jadi musim kemarau adalah musim yang kering. Ya, di musim kemarau adalah musim yang banyak penderitaan. Ya. Kalau saya ingat, saya di kampung saya dulu, mungkin di Palawangan juga dulu sebelum ada air sumur bor, ya mungkin orang tua kita juga susah dapat air ketika musim kemarau. Kemarau itu hanya memberikan kesusahan, ya. Jamaah, dalam hidup kita juga sebagai manusia ada musim-musim yang harus kita alami. Nah, ada musim yang lama dan ada musim yang baru. Nah, seperti apa musim yang lama? Kalau kita baca tadi di atas, ya, ada 2 tipe manusia yang kita baca di dalam Efesus tadi, Efesus pasal 5 ayat 15 sampai 20. Ada di situ manusia yang bodoh dan ada manusia yang bijak atau arif. Ya. Jadi manusia lama. Jadi kita punya manusia lama dan manusia yang baru. Manusia lama bisa dikatakan adalah orang-orang yang bebal. Arti bebal itu apa sih? Dikatakan bebal adalah sukar mengerti, tidak cepat menanggapi sesuatu, atau tidak tajam pikirannya, atau DOH alias bodoh. Ya, itu orang yang cara hidupnya yang pola-pola yang lama, yang masih digunakan di dalam menjalani hidupnya. Itu manusia lama atau musim yang lama. Ya. Atau dikatakan bahasa Alkitabnya adalah orang yang bebal. Orang yang sukar untuk mengerti. Orang yang tidak cepat menanggapi sesuatu. Atau tell me, telat mikir. Tidak tajam pikirannya, alias bodoh. Ya. Kemudian ada manusia yang baru. Ya, manusia yang sudah dibaharui. Kalau kita lihat bahasa Alkitab, ya, ada manusia lama dan ada manusia yang baru. Manusia yang lama adalah manusia yang masih hidup dengan pikiran-pikirannya yang
tidak dikuasai oleh Kristus, tapi manusia yang baru adalah manusia yang hidup di dalam cara berpikirnya Tuhan. Ya, saya kira ini yang harus kita perhatikan bersama, terlebih para wisudawan kelas 12 yang akan masuk dunia yang sesungguhnya. Ya. Kalau masih ada di lingkungan sekolah, masih ada guru yang mengingatkan. Sepanjang dari pagi mungkin sampai jam sekolah selesai, itu tugas kami guru untuk mengingatkan kalian. Kalian pulang ke rumah masih ada orang tua. Tapi kalau kalian sudah nanti masuk dunia kerja, mungkin jauh dari orang tua, tinggal di kota, kos-kosan sendiri, tidak ada lagi yang mengingatkan kamu. Itu akan timbul dari dirimu sendiri. Dan harapan kami, apa yang kami sudah bekali di SMK Paulus, yang tidak hanya dari segi knowledge-nya, dari segi pengetahuannya, tapi dari segi karakter, yaitu karakter Kristus yang harus kamu bawa, dan itu yang akan mengingatkan kamu untuk bisa membedakan mana yang baik, mana yang tidak baik. Apalagi kalau kamu hidup di kota. Di kota prinsipnya, kalau kamu saya nggak makan, kamu yang makan saya. Ya, itu prinsip di kota. Ya. Tapi kalau ada Kristus di dalam diri kita, karakter yang guru-guru sudah tanamkan di dalam diri kalian selama 3 tahun, kamu adalah manusia yang baru. Kamu akan masuk di musim yang baru. Ya. Bukan lagi manusia lama yang cara berpikirnya lambat, ya. Tidak tidak cepat tanggap. Mungkin ketika kamu masih ada di sekolah, masih awal-awal mungkin masih dikejar-kejar ke rumahnya. Kalau Revaldi tidak masuk, Revaldi kemana? Eril kemana? Ya, Elita kemana? Sepri kemana? Ya, siapa lagi? Joshua kemana? Yanti kemana? Dan Rio kemana? Ika kemana? Si Rizky kemana? Ya, masih dicari. Ya. Itu manusia-manusia yang lama, yang harusnya kamu sudah tanggalkan. Ketika kamu masuk dunia kerja, bukan lagi Eril kemana? Besok kamu masuk kantor, Eril, hari ini terakhir kamu di sini ya. Besok enggak lagi. Itu dunia kerja. Ya. Enggak bawa lagi pola-pola lama. Ya, tapi harus membawa manusia yang baru, pola yang baru, cara berpikir yang baru, mindset yang harus sudah diubahkan. Ya. Jadi kembali tadi, bukan manusia yang bebal, tapi manusia yang arif bijaksana. Ya, ini yang harus dimiliki kita semua. Dikatakan seperti apa manusia yang arif atau manusia yang bijaksana? Seorang yang dapat disebut sebagai manusia yang arif adalah jika dirinya bisa bersikap bijaksana. Bijaksana itu bisa mempertimbangkan sesuatu sebelum memutuskan sesuatu. Kira-kira ketika saya masuk kerja ini, apa yang saya dapatkan? Apa tantangannya? Kalau itu tuntutannya saya harus bangun pagi, kamu harus siap. Ketika kamu memutuskan, berarti kamu harus siap untuk bangun pagi. Kalau ini kerjanya di bawah tekanan, kamu harus siap. Itu orang yang bijaksana. Ya, jadi kalau kita lihat cara-cara hidup, ya, gaya hidup seorang yang masih hidup dalam musim yang lama atau manusia yang lama, banyak menyanyiakan waktu-waktunya. Ya, ini orang yang masih punya pola pikir yang lama. Ya, mungkin ketika kalian masih tinggal sama orang tua, seringkali waktu itu disia-siakan. Ya, seperti lagu yang tadi, setiap jam kita memerlukan Tuhan. Kenapa setiap jam kita memerlukan Tuhan? Ya. Jadi kembali. Ya, orang yang masih hidup dengan pola lama adalah orang yang banyak menyia-nyiakan waktunya.
Waktunya banyak terbuang untuk hal-hal yang tidak berguna. Ya, misalnya ini zaman IT kan. Ya, terlalu banyak kita menggunakan handphone untuk main game misalnya. Game online. Online ya, bukan online ya. Ya, game online. Saya jam 12 pulang kemarin dari Bandung, saya lihat anak-anak di Pasir Naka masih mojok. Ya, apalagi kalau bukan game online kan. Nah, ini banyak waktu yang terbuang dengan sia-sia hanya main game online. Kalau kita yang punya HP, seringkali HP itu menyita waktu kita, banyak waktu kita yang terbuang dengan sia-sia tanpa menghasilkan sesuatu. Nah, ini masih pola pikir yang lama. Terlalu banyak waktu yang terbuang hanya untuk hal-hal yang tidak berguna. Ya. Makanya ketika kita punya waktu, semua sama waktunya kan. Ya, baik yang kelas 12, kelas 11, kelas 10, kami guru-guru, para orang tua, semua yang hadir di tempat ini pada hari ini waktunya sama semua yang dikasih Tuhan, 24 jam. Tapi pertanyaan bagi kita semua, apakah waktu 24 jam itu kita sudah manfaatkan dengan baik supaya waktu itu menghasilkan sesuatu di dalam kehidupan kita, atau hanya terbuang begitu saja sehingga umur bertambah tapi tidak ada sesuatu yang kita hasilkan. Kita mau kembali lagi ke waktu yang sebelumnya tidak bisa. Ya, sering saya katakan ke anak-anak, waktu kemarin nggak bisa lagi kita kembali ke sana. Hanya Doraemon yang bisa kembali ke masa lalu. Tapi kita kan bukan Doraemon. Ya, kita adalah manusia yang realistis, yang masih nginjak tanah. Kita nggak bisa kembali ke masa lalu. Kalau kita katakan, waduh, waktu saya di SMK Paulus banyak waktu saya terbuang, saya mau kembali ke SMK Paulus, mau ngisi lagi, nggak bisa lagi. Ya. Manfaatkan waktumu sebaik mungkin. Kemudian yang kedua, gaya hidup yang masih lama adalah orang yang tidak suka diajar, tidak peduli dengan nasihat, apalagi teguran. Nah, inilah model-model manusia zaman sekarang. Ya. Nggak tahu kalau saya tanya orang tua ya, orang tua yang hadir pada saat ini, apakah kalau anak-anak diajar langsung mengatakan ya? Enggak, namanya Revaldi yang pertama. Tidak. Ya, kenapa Bu? Nah, nanti. Nah, ini pola-pola manusia lama itu yang masih nanti. Nah, itu yang harus ditinggalkan kalau kita mau maju, ya. Kalau kita mau maju, ya. Alkitab sudah katakan masa ke depan itu masa yang akan sulit, masa-masa yang sulit, bukan lagi masa-masa yang gampang, ya. Jadi pola-pola lama itu harus kita tinggalkan. Jadi orang yang tidak suka diajar, tidak peduli dengan nasihat, apalagi teguran. Ya. Anak-anak sekarang kalau ditegur, gimana mukanya? Mendung katanya. Pundung katanya, yang pundung. Ya. Nah ini, siapa yang pernah ditegur guru di SMK Paulus ya, selama yang kelas 12 nih? Pernah semua ditegur atau ada yang bebas dari teguran? Ada nggak? Tidak ada ya. Ya. Jadi tujuannya pasti baik. Ya, karena kamu terima teguran itu dengan baik, makanya hari ini kamu hadir di tempat ini untuk diwisuda, berarti kamu sudah lolos melewati masa-masa teguran itu. Ya. Ya. Tapi di luar sana tegurannya akan lebih keras lagi. Ya, kamu kerja, ada yang nggak beres, bosmu bisa mungkin kamu dimaki-maki atau gimana. Ya, mungkin pernah ada yang prakrin di Jogja kan, kamu lihat karyawannya di sana gimana. Kalau terlambat, kalau di SMK Paulus kalau terlambat paling disuruh cabut rumput, dimarahin sedikit, selesai kan. Tapi kalau di dunia kerja kamu terlambat, gajimu dikurangi. Apalagi bagus kalau cuma dikurangi, kalau disuruh berhenti, selesai. Yang rugi siapa? Perusahaan rugi,
Oh enggak ya, kamu yang rugi. Kamu kehilangan mata pencaharian. Ya, kena kantongmu kena kanker. Ya, rugi sendiri. Ya. Nah, kemudian yang selanjutnya dikatakan orang yang masih hidup dalam musim yang lama, orang-orang yang selalu merasa benar dalam jalan yang ia tempuh. Ya. Banyak anak-anak sekarang yang mau jalan dengan pikirannya sendiri. Ya. Ingat masih ada orang tuamu. Ingat masih ada orang di sekitarmu. Ingat masih ada mentormu, masih ada pemimpinmu, masih ada gembalamu. Dengarkanlah suara mereka, dengarkanlah nasihat mereka. Minta nasihat sama mereka ketika kamu mau melangkah, jangan melangkah sendiri. Misalnya, nggak tahu ibu setuju nggak ya kalau Revaldi datang, Mak, minggu depan saya mau menikah. Kira-kira ibu setuju nggak kira-kira kalau Revaldi datang itu? Enggak tuh. Ya. Tapi kalau Revaldi bilang, Mak, saya mau kuliah, pokoknya saya mau berjuang. Ya, saya punya semangat untuk berjuang. Pasti mamanya dukung. Tapi kalau kamu bilang, Mak, kenalkan ini, nah itu belum saatnya, belum membalas apa yang orang tua, mamamu berikan selama kamu sekolah, selama kamu ini. Balaslah dulu jasa-jasa orang tuamu. Ya, bukan berarti setelah kamu menikah udah nggak ingat lagi. Tapi senangkanlah hati orang tua terlebih dahulu. Jadi dengar kata-katanya, nasihatnya. Kemudian apabila ada orang yang tidak sepaham dengan dia, maka ia menganggap orang yang tidak sepaham itu salah dan dia tidak pernah merasa salah. Nah, ini orang-orang yang masih punya pola pikir yang lama, belum dibaharui, merasa diri paling benar. Ya. Kalau kamu masuk dunia kerja, kamu punya pola pikir seperti ini, merasa paling benar, susah untuk kita bisa di sana bekerja. Karena di dunia kerja bukan orang cari orang yang mampu sendirian, tapi bagaimana kerja di dalam tim. Ini yang akan banyak dibutuhkan. Sama kalau kita misalnya kerja di tempat bunga kan, ada yang bagian merangkai, ada yang bagian antar. Coba dia mulai dari yang rangkai, cari bunganya sendiri, kemudian dia rangkai sendiri, kemudian dia antar sendiri. Kira-kira berapa bunga yang dia bisa selesaikan dalam satu hari? Mungkin satu. Besok masih mampu nggak? Apalagi kalau kehujanan antarnya. Besoknya sakit, order banyak, nggak bisa. Butuh kerjasama tim. Nah, ini pola pikir yang harus kita rubah. Kemudian bagaimana gaya hidup seorang yang sudah dibaharui atau musim yang baru. Nah, ini yang menjadi tema kita, musim yang baru. Ya, baik yang akan pergi maupun yang masih tinggal. Ya, untuk kita semua keluarga besar SMK Paulus, kita ke depan akan masuki musim yang baru. Ya. Bagaimana gaya hidup atau pola hidup orang yang sudah dibaharui? Adalah orang yang mau diajar. Ya. Orang yang mau diajar, siswa-siswa yang terbuka hatinya mau diajar, pasti kamu akan mengalami masa-masa yang baru. Ya. Masa-masa yang baru. Ya. Berkatmu akan baru, hidupmu akan baru, cara pandangmu akan baru, wawasanmu akan baru, semua akan dibaharui. Ya. Kemudian yang kedua, orang yang sudah masuk dalam musim yang baru adalah orang yang suka menerima nasihat. Ya. Kalau dinasihati pasti dia terima, ya. Bukan disimpan, kemudian lama-lama berakar jadi pahit, yang keluar jadi pahit semua. Kalau ngomongnya itu kayak kopi pahit. Ya, gimana rasanya kopi tanpa gula? Hah? Pahit. Ya. Ya. Tapi kalau guru-guru SMK Paulus pahit-pahit ya. Nah, kalau kita mau minum kopi yang sehat, kopi yang tidak pakai gula, pahit, itu sehat. Pernah minum kopi tanpa gula? Cobain, pahit. Kamu mau yang manis dulu tapi ujungnya pahit nggak?
Atau pahit dulu baru ujungnya manis? Hah? Seperti peribahasa, ini bahasa Indonesia apa? Bersenang-senang dahulu, bersusah-susah kemudian. Oh, terbalik ya. Bersusah-susah dahulu, bersenang-senang kemudian. Enak kan? Besok-besok Revaldi susah-susah, Eril susah-susah, tapi 5 tahun ke depan dari Sipon dia pakai kacamata. Jalan, wah gayanya jalan. Siapa itu? Pas Pak Leo lewat dia lihat. Guruku dulu. Ayo Pak naik. Bukan kenek, dia pakai mobil kok. Ya, kenek. Ya, jadi karena dia suka menerima nasihat. Ya. Banyak anak-anak yang berhasil, mungkin didikan orang tua keras, tapi ketika dia berhasil, dia sadar. Saya dulu kalau orang tua saya mendidik dengan keras ya, kalau terlambat atau bolos ke sekolah udah habis kaki tuh, habis baru dikurung pakai kurungan ayam, baru disiram lagi. Tapi ketika saya berhasil dan mama saya datang, saya cerita di tempat tidur sama beliau, kalau saya tidak dipukul dulu mungkin saya jadi sopir angkot atau mungkin di sawah lah di kampung atau jadi gembala kambing, tedong kalau itu raja ya. Tidak akan pernah jauh keluar. Dan dia menangis. Ya. Dia menangis, ya mungkin menyesal, tapi ya itulah kalau kita gak dididik dengan agak keras, seringkali ya susah jadinya. Ya. Sama yang saya katakan, kalau kita kepada larang, kamu lihat yang ada harimau ya, yang sudah jadi itu ada harimau, ada elang yang dibuat dari bongkahan batu yang besar. Itu kalau dipahat mungkin dia kesakitan gitu ya, teriak. Tapi ketika dia sudah bagus ditaruh di museum, orang berkunjung, waduh, dikagumi. Padahal dari batu yang tidak berarti menjadi berarti, tapi proses yang dilewati cukup panjang. Ya, yang saya katakan tadi, kalau kamu menerima nasihat, pasti hidupmu akan baik ke depan. Ya, amin. Ya. Nah, sedikit lagi. Dikatakan bertindak hati-hati. Orang yang sudah hidup baru, musim yang baru, dia akan bertindak hati-hati. Ya, sebab ia tahu bahwa sekali ia memutuskan hal yang salah, hal itu akan membawa dampak di masa yang akan datang dari hidupnya. Apa yang kalian putuskan hari ini itu akan berdampak kepada masa depanmu. Ya. Kamu putuskan hari ini, saya mau jadi pengangguran, maka jadilah kamu pengangguran. Kamu putuskan hari ini, saya mau kuliah, saya mau bekerja, kamu pasti menjadi orang-orang yang berhasil, sukses, ya, bisa membahagiakan orang tua. Ya, Eril pulang panggil ya tantenya ya, Mama Roni tante ya, ya bibi ya, ya panggil bibi, ayo bi kita ke Monas lah, jalan-jalan ke makan tuh makanan Chinese di sana. Tapi real siapa yang bayar? Saya yang bayar nih, tebal nih. Nah kan enak kau dengarnya kalau gitu ya. Ya. Apalagi kalau real, si Eril kemana itu, pulang malam terus kemana, nggak jelas. Bukan membahagiakan. Tapi doa kami guru-guru, kamu menjadi orang yang sukses semua. Amin. Ya. Nah kemudian kamu putuskanlah hal-hal yang baik. Kemudian menggunakan waktu dengan baik. Ya, mengerti kehendak Tuhan, tidak mabuk tapi penuh dengan Roh Kudus ya hidupmu, karena kita sudah isi kalian dengan kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Tiap pagi kita ibadah di sini, pulang sekolah kalian ibadah. Saya kira itu cukup untuk membekali kalian untuk masuk dalam dunia yang sesungguhnya. Kamu bisa membedakan di sana mana yang baik, mana yang tidak baik. Kamu ditawarin narkoba, kamu bisa membedakan ini akan merusak tubuhmu atau tidak. Kamu dinasihati
ditawarin hal-hal yang tidak baik, kamu akan bisa membedakan karena ada Tuhan yang ada di dalam diri kalian. Kemudian memperkatakan firman Tuhan. Kamu menghadapi masalah, kamu punya iman, kamu jalani karena Tuhan beserta dengan kalian. Kemudian penuh dengan puji-pujian, sambil bekerja kamu bisa memuji Tuhan, ya, sehingga ada sukacita yang ada dalam dirimu, sehingga orang melihat, oh ini berbeda. Ya, lihat Sepri beda, lihat Yosua berbeda, lihat Rizky berbeda, sehingga besok bosmu datang hanya melihat wajahmu yang penuh sukacita. Rizky, besok gajimu saya naikkan. Ya, hanya melihat wajah. Ya, dari wajahnya lihat prestasinya bagus. Ya, coba mukamu murung terus. Ya, disuruh, Rizky, karena kamu kerja di restoran, goreng itu ayam, bos aja yang goreng. Nah, besok kamu dipanggil tanda tangan kenaikan gaji. Ya. Nah, kemudian merendahkan diri seorang dengan yang lain dalam takut akan Kristus. Saya ini penting kita miliki, ya, merendahkan diri, merendahkan hati. Ya, katakan bahagia yang sesungguhnya adalah ketika orang lain bahagia baru kita bahagia. Bahagia di atas kebahagiaan orang lain. Nah, ini adalah musim yang baru dan ini tidak mudah. Ya, tidak mudah. Seringkali yang terjadi susah melihat orang lain bahagia. Ini yang sering terjadi. Susah hati ketika melihat orang lain bahagia. Tapi yang harus kita bangun dalam musim yang baru adalah bahagia di atas kebahagiaan orang lain. Kalau ada siswa SMK Paulus yang belum kerja, rasanya hati ini belum bahagia. Sehingga kalau ada lowongan, kita cari-cari alumni mana yang belum bekerja, ada lowongan. Yang penting kamu siap. Ya. Guru-guru tidak tenang tidur kalau mendengar ada anak didiknya yang bermasalah misalnya. Jadi bagaimana kita bahagia di atas kebahagiaan orang lain. Inilah musim yang baru yang harus kita bangun ke depan. Sehingga kita melihat mungkin ukuran sekolah SMK Paulus tidak terlalu besar. Saya lihat di Solo kemarin ada sekolah kecil. Tapi lulusannya hampir sudah memenuhi Indonesia untuk jadi guru. Ada yang kerja di tempat yang besar. Ya mungkin begitu juga dengan SMK Paulus. Kecil tapi akan melahirkan pemimpin-pemimpin yang akan dipakai oleh Tuhan. Amin. Ya, kita tidak tahu ke depan. Suatu waktu Eril dapat panggilan, dapat wangsit, masuk sekolah teologi, masuk ST Jakarta, pulang di Palalangun jadi gembala, jadi pendeta di GKP Palalangun. Nah, siapa kita nggak tahu ke depan kan? Sedetik ke depan kita nggak tahu apa yang terjadi. Kalau Tuhan, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Ya. Nah, kemudian yang terakhir dikatakan selalu mengucap syukur. Ya, melakukan sesuatu dengan sepenuh hati. Ini penting juga ya. Orang yang sudah mengalami musim yang baru melakukan segala sesuatu dengan sepenuh hati. Ya, kalau hanya setengah hati tidak akan menghasilkan apa-apa. Ya, kamu yang mau masuk kerja kelas 12 atau mau lanjut kuliah, kalau kamu lakukan dengan sepenuh hati, pasti kamu berhasil. Pasti kamu akan sukses. Segala sesuatu yang kita lakukan dengan sepenuh hati, pasti hasilnya akan maksimal. Kalau dunia usaha katakan, usaha tidak akan pernah mengkhianati hasil. Usaha tidak akan pernah mengkhianati hasil. Ya. Nah, dan yang terakhir dikatakan selalu mengucap syukur kepada Tuhan Yesus dalam segala hal. Apapun yang terjadi dalam hidup saudara dan saya, selalulah mengucap syukur. Ya, musim itu tidak pernah enak ya. Hidup itu tidak pernah seperti jalan tol yang tidak ada hambatan. Tapi pasti ada liku-liku yang bisa kita lewati. Tapi kalau kita sudah ada di dalam musim yang baru, apapun yang terjadi dalam hidup kita, kita akan selalu mengucap syukur. Ya, karena orang yang selalu mengucap syukur pasti
hidupnya akan penuh damai sejahtera. Amin. Ya, yang terakhir sekali, merendahkan diri seorang dengan yang lain dalam takut akan Tuhan. Ini merendahkan diri, tadi sudah saya singgung sedikit kan. Jadi saudaraku yang dikasih dalam Tuhan Yesus, waktu adalah salah satu hal yang paling berharga dalam hidup kita. Waktu, ya, waktu itu tidak bisa ditukar dengan apapun juga. Jadi waktu adalah sesuatu yang sangat berharga di dalam hidup kita. Waktu yang sudah berlalu tidak mungkin kembali lagi. Waktu yang sudah berlalu tidak mungkin bisa kembali lagi. Dengan berlalunya waktu, kesempatan hidup kita juga semakin pendek. Makanya kalau orang ulang tahun bukan bertambah umur, berkurang. Ya. Kalau kita dapat jatah 70 tahun, besok kurang terus kan? Ya. Ya. Maksimal masih ada nggak yang hidup 100 tahun? Jarang ya. Jarang. Paling 80 lebih. Ya. Jadi pergunakanlah waktu, karena waktu tidak bisa diputar kembali. Dengan berlalunya waktu, kesempatan kita juga semakin pendek. Sesungguhnya mempergunakan waktu dengan sebaik-baiknya adalah nasihat yang berasal dari firman Tuhan. Ya, sayang banyak orang yang mengabaikannya. Jadi Tuhan sendiri sudah mengatakan, pergunakanlah waktu kita dengan baik, karena waktu-waktu ini adalah waktu-waktu yang jahat. Pergunakan waktu kita dengan baik. Jadi ada dua tipe musim tadi, musim yang lama dan musim yang baru. Kembali kepada saudara dan saya, mau tetap di musim yang lama atau mau masuk musim yang baru. Kalau kita mau masuk dalam musim yang baru, tadi saya sudah jelaskan, adalah orang-orang yang mau diajar, suka mau menerima nasihat, bertindak hati-hati, menggunakan waktu yang baik, mengerti kehendak Tuhan, tidak mabuk dan penuh dengan Roh Kudus, memperkatakan firman penuh dengan puji-pujian, melakukan sesuatu dengan sepenuh hati, merendahkan diri seorang terhadap yang lain. Kalau kita lakukan semua itu, saya percaya, yakin dan percaya, kita akan menjadi orang-orang yang tidak hanya diberkati, tapi menjadi berkat bagi banyak orang. Itu saja yang saya sampaikan. Tuhan memberkati. Saya mohon dengan kasih Pak Kusnadi berdoa untuk firman Tuhan. Mari Bapak Ibu kita tunduk kepala untuk mensyukuri setiap kebenaran firman Tuhan yang boleh kita dengar pada pagi ini. Tuhan Allah Bapa di surga, Allah yang penuh kasih, Allah yang kami sembah dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami mengucap syukur di hari yang indah ini Tuhan, di mana kami boleh berkumpul bersama untuk melaksanakan prosesi wisudawan pada pagi ini Tuhan. Dan kami sudah mendengar kebenaran firman Tuhan. Kiranya Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, materaikan setiap kebenaran firman-Mu di dalam setiap hati kami, baik anak-anak didik kami sebagai orang tua, bahkan kami sebagai Bapak Ibu Guru. Biarlah Tuhan lewat kebenaran firman-Mu, kami boleh dibawa untuk terus hidup dalam musim yang baru. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur dan berterima kasih buat kebenaran firman-Mu, dan biarlah hidup kami semakin hari semakin menjadi berkat dan memberkati banyak orang di dalam kehidupan musim kami yang baru. Kami bersyukur hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin.